ikut ESQ. Di situ ada satu momen saya dia cerita begini. Saya waktu Pak Ari Ginanjar cerita, pada saat saya naik pesawat malam hari, saya lihat tuh di bawah, Jakarta terang benderang, lampu-lampu menyala. Ini pasti karena orang PLN. Bayangkan di malam hari orang bisa baca Al-Quran gara-gara ada PLN, ada listrik. Betapa besar pahala orang-orang PLN yang melistriki. Itu Pak, dari situ saya langsung menemukan makna hidup. Wah iya, ternyata bekerja di PLN itu ladang amal. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari Jumat tanggal 10 September 2021. Suatu kegembiraan bagi saya bisa silaturahim. Ini Vivi yang keempat saya silaturahim virtual. Nah, sore ini saya ajak naik panggung Lung Tegur Sapa bersama sahabat saya ini yang ya lumayan lama sih nggak ketemu offline ya. Ketemu beliau di M-Lab. Nah, gimana ceritanya bisa ketemu, ntar beliau akan ceritakan. Nah, beliau adalah Pak Ridho Hutomo. Saat ini beliau berkantor di pusatnya PLN sebagai VP Strategi dan Sistem SDM. Nah, biar nggak salah, sebentar, tahan dulu Pak Ridho. Saya tampilkan CV atau profil dari Pak Ridho Hutomo berikut ini. Pak Ridho Hutomo, silakan Pak. Dari profil tadi Pak, CV tadi Pak, monggo. Masuk PLN ya, Pak Muhar dan teman-teman semua ya, itu 2005 ya di PLN Pusat. Itu masuknya juga nggak sengaja ya, semacam takdir gitu ya. Jadi waktu itu saya sebenarnya sudah terima ya di Telkom ya pada waktu itu. Di Telkom itu juga saya nggak ngelamar di Telkom, itu dulu dari perguruan tinggi saya tuh daftarin lah. Terus yang pada saat saya sekolah di PPM ya, di Tugu Tani itu, dari pihak kampus juga ini ada lowongan gitu Pak Muhar di kampus itu buka lowongan untuk S2 gitu ya. Terus di situ ada persyaratan ngelamarnya itu pernah memimpin 100 karyawan gitu kan. Wah, gitu ngeliat persyaratannya gitu, ciper juga saya kan. Kan saya kan belum pernah memimpin 100 orang gitu kan. Ya udahlah, nggak usah ngelamar lah gitu kan. Tapi orang kampusnya maksa-maksa saya gitu. Mas, udah lamar aja ini. Emang saya bisa ngelamar apa? Udah nanti kita lamarin. Ya udah kalau mau dibantu di-applyin aja. Jadi yang applyin itu bukan pihak kampus gitu kan. Daftarin gitu kan. Terus begitu didaftarin, kan suruh ngisi-ngisi persyaratan macam-macam tuh Pak Muhar. Ada persyaratan administrasi lah. Terus saya males tuh Pak, males ngisi-ngisi gitu kan. Kebetulan ada dulu istri saya, dulu masih calon ya, belum jadi istri, ngebantuin saya gitu kan. Ini saya urusin deh, diurusin tuh Pak Muhar sama istri saya, tapi dulu masih calon gitu ya. Dia yang ngurusin tuh, saya terima matang aja gitu kan. Terus tiba-tiba ditelepon, Pak Ridho bisa datang ke kantor untuk wawancara. Dulu namanya Bu Francisca Kolodam. Ya. Wah, masih ingat ya? Ya, masih. Nah, terus ya udah datang wawancara di situ. Wawancara, terus saya di fit and proper Pak. Yang fit proper tuh dulu levelnya kadif Pak.
ada Pak Mulyo Aji, Pak Haryo Sutendro, Bu Asis, pokoknya kadif-kadif lah, fit proper. Suruh presentasi 5 menit, slide itu cuma 1 Pak. Bayangin, suruh jelasin tentang, dulu saya ngelamarnya itu di bidang SDM Pak. Nah, saya jelasin waktu itu tentang konsep manajemen SDM berbasis kompetensi. Dan kebetulan tahun 2005 itu PLN juga lagi mengembangkan MSDMBK ya, cocok dengan tesis saya. Jadi waktu saya S2 itu tesisnya tentang MSDMBK. Saya jelasin 1 slide 5 menit, singkat cerita lulus lah gitu Pak. Terima kan. Tapi waktu keterima itu posisi saya juga udah keterima di Telkom juga Pak. Itu Pak Muhar. Saya tanya sama calon istri saya, aku di mana nih? Mau di Telkom, di PLN. Karena aku udah ngurusin kemarin capek-capek, masa gak diterima gitu. Singkat cerita, akhirnya aku pilih lah PLN gitu Pak. Gak enak sama calon istri waktu itu. Udah ngurusin capek-capek, masa gak ya singkat cerita, kecemplung lah itu di PLN ya. Kemudian di sistem SDM tahun 2005. Waktu itu kepala divisinya itu almarhum Pak Sureseno ya. Nah di situ ternyata ketemu Pak Nur Pamuji Pak Nur Pamuji waktu itu ada di pusat tuh timnya Pak Sureseno. Ada Pak Sumarsono juga di situ. Ya banyak belajar sama suku-suku di situ. Ya singkat cerita saya memperdalam tentang SDM lah di pusat. Kurang lebih 5 tahun Pak Muhar di sana. 5 tahun. Terus waktu awal-awal itu Pak di pusat itu, waduh kerjaannya itu luar biasa lah, jumpalitan gitu ya. Sempat itu Pak Muhar, namanya anak muda gitu kan, nggak betah gitu kan, nggak betah gitu. Tapi mentor saya tuh Pak Nur Pamuji tahu nih, ini anak kok kayaknya ada gelagat-gelagat, nggak betah gitu kan ya. Pinter Pak Nur itu bisa membaca ini kan. Dipanggil lah saya ke ruangan gitu. Dinasihati Pak Nur. Kamu kalau mau keluar dari PLN gak apa-apa. Tapi kamu jalani dulu 5 tahun. Ya, nanti setelah 5 tahun kamu putuskan masih mau di PLN atau tidak. Gitu. Karena dalam 5 tahun itu kamu akan tahu sebenarnya kamu cocok atau tidak di PLN. Nah, saya ikut itu nasihatnya Pak Nur Pak. Ya, nah selama perjalanan itu ada satu momen saya belajar ESQ Pak, ketemu Pak Ari Ginanjar. Wah, dulu zaman ESQ. Ya, ESQ. Ikut ESQ, di situ ada satu momen saya ini berkesan ya. Dia cerita begini. Saya waktu Pak Ari Ginanjar cerita, pada saat saya naik pesawat malam hari, saya lihat tuh di bawah, Jakarta terang benderang, lampu-lampu menyala. Ini pasti karena orang PLN. Bayangkan di malam hari orang bisa baca Al-Quran gara-gara ada PLN, ada listrik. Betapa besar pahala orang-orang PLN yang melistriki. Itu Pak, dari situ saya langsung menemukan makna hidup. Wah iya, ternyata bekerja di PLN itu ladang amal, ya, ladang pahala, gitu ya. Nah gitu Pak. Nah dari saat itulah kemudian saya menjalani karir di pusat dengan happy, bahagia. Nah kira-kira gitu. Nah kemudian ada kesempatan waktu itu di pusat tuh ada ini Pak, implementasi ERP Pak tahun 2005. Kebetulan background saya S1 kan juga IT Pak, jadi itu udah makanan sehari-hari saya juga tuh untuk setup ERP. Nah jadi
ilmu SDM sama ilmu IT kepake lah itu ceritanya, singkat cerita di pusat. Nah kemudian 5 tahun di pusat, waktu itu direkturnya Pak Supriyadi Legino, direktur SDM. Ya. Diajak saya dulu kan yang konsultannya ERP itu kan Accenture Pak di PLN. Kita pakai SAP, konsultannya Accenture. Nah itu manajemen PLN diajak Accenture ke Q Center di Amerika. Jadi training centernya Accenture ada di Amerika. Kalau G itu punya Crotonville, Accenture itu punya Q Center di Amerika di San Luis ya. Nah, diajaklah saya ke sana sama direktur, sama Pak Bob Saril. Pak Bob Saril juga bareng sama saya tuh ke sana. Belajar ke sana. Pulang-pulang dari sana karena saya mungkin, jadi ceritanya gini Pak, dulu kan Pak Bob Saril itu kan juara English Olimpiade, ya kan. Nah, pada waktu itu kan yang juara-juara English Olimpiade tuh dikirim lah ke luar negeri untuk hadiah gitu loh Pak. Nah saya sebagai orang SDM kan ya mendampingi untuk sekaligus mengevaluasi gitu kan. Kebetulan kan mau ke Q Center atau training center yang Accenture itu kan juga ada bau-baunya sama diklat gitu ya. Pulang dari sana karena dianggap saya udah ngerti kediklatan, pindahlah itu ke Pusdiklat. Kira-kira gitu Pak Muhar ceritanya. Kenapa kok saya kalau Bapak lihat tuh dari pusat ke pusat, dari pusat beneran ke pusat pendidikan dan pelatihan gitu kan. Itu ceritanya seperti itu. Jadi pindahlah itu ke Pusdiklat tahun 2010 ya. 2010 nanganin evaluasi diklat. Gak lama dari itu dibentuk unit sertifikasi. Ya, unit sertifikasi itu masih baru Pak, masih baru. Siapa nih yang suruh set up unit itu kan? Dulu manajernya Pak Badro Mustafa, stafnya saya. Gitu kan. Terima SK nih Pak. Kita tanya dong sama GM, Pak, nih saya kan yang ngeluarin SK kan GM Pak, GM Pusdiklat. GM-nya waktu itu Pak Haryo Sutendro, orang P3B juga tuh, mantan sohibnya Pak Muhar kan. Ya. Saya tanya, Pak, ini saya ditugasin ke unit sertifikasi. Misinya apa ya Pak ya? Apa yang harus saya lakukan di sana? Saya masih ingat tuh kalimat beliau tuh. Saya nggak tahu unit sertifikasi itu binatang apa, gitu ya. Tugasmu tuh cari bentuk itu binatang apa dan lakukan yang terbaik di sana. Bayangin Pak. Jadi waktu organisasi itu dibentuk, manajemen juga bingung, ini binatang apa ya ini sertifikasi gitu kan. Ya udahlah kita di sana itu saya Pak Badrul manajernya, saya ada beberapa senior di situ. Cuma pokoknya pegawainya itu ada 3 termasuk saya, dan ada pegawai baru masuk itu ada 3. Ya kita lah berjibaku mencari bentuk gitu ya. Tiba-tiba waktu itu dirutnya Pak Dahlan Iska, direktur SDM-nya waktu itu Pak Edi Erning, punya inisiatif Pak, semua pegawai PLN tuh harus bersertifikat kompetensi gitu kan. Waduh, lagi cari bentuk suruh melaksanakan sertifikasi, apa caranya gitu kan. Ya sudah, ya kita kerjasamalah dengan P3B dulu ya, dengan sahabat saya Pak Wiono, pinjam servernya, terus kerjasama dengan Udikat Bogor softwarenya, terus dengan senior saya Pak Roni Kadir untuk bikin soal-soalnya gitu ya. Ya udah jadilah waktu itu si Ujo, sistem ujian online. Ya sempat ngeheng juga waktu itu tuh karena software prematur, terus suruh sertifikasi se-Indonesia ngejam lah gitu kan. Nah, sebenarnya banyak lah cerita detail yang sangat menghebohkan di situ, tapi ya mungkin nggak cukup lah kita cerita hari ini. Nah, singkat cerita, dapat itu Pak Muhar waktu itu dapat penghargaan dari Pak Dahlan Iskan karena berhasil
melakukan sertifikasi secara masif ya. Senang juga kita ya, karena nggak nyangka ya dengan resource yang terbatas bisa melakukan hal besar seperti itu. Terus dari sertifikasi itu pindahlah saya jadi Deputi Manager SDM di Pusdiklat, Pak. Ya. Kalau di Deputi Manager SDM sih ya memang sudah ini saya ya, udah kompetensi saya di situ, jadi ya nggak ada yang challenging lah ya. Kalau unit sertifikasi kan dulu kan barang apa nih kita cari-cari gitu kan. Kalau di SDM ya memang saya sekolahnya di situ, jadi biasa aja lah, nggak ada yang cukup menantang ya. Waduh. Baik, Pak Ridho, sebentar sebelum jauh melangkah, ini channel ini salah satu kan ya boleh dikatakan mentor saya juga untuk bangun channel ini, Pak Edi Erning. Mungkin ada sesuatu hendak disampaikan buat Pak Edi Erning? Ya, saya kalau beliau nonton ini, saya berterima kasih sama Pak Edi Erning, mentor saya ya, karena banyak visioner sekali ya. Saya berdoa Pak Edi tetap sehat selalu ya, terus tetap berkarya dan bisa memberikan insight lah buat kita yang muda-muda ini, karena beliau itu kan visioner, terus banyak juga ide-idenya yang menggugah kita untuk terus mengakselerasi diri untuk bisa memberikan yang terbaik buat PLN. Baik, terima kasih Pak Ridho. Lanjut Pak. Oke, SDM di Pusdiklat. Terus, nah waktu itu kita mengakuisisi Museum Listrik Pak Muhar. Ya, waktu itu PLN tuh mengakuisisi Museum Listrik, ya kan. Nah, pada waktu itu Museum Listrik itu, waduh Pak, terlantar deh pokoknya. Mungkin kalau ditanya orang Pusdiklat waktu itu, nggak ada yang mau tuh ke Museum Listrik tuh. Saya itu pokoknya Pak ditaruh di unit-unit yang nggak jelas-jelas gitu. Unit sertifikasi kan dulu baru dibentuk, bentuknya nggak jelas. Saya ditaruh di situ. Terus ada, iya kan? Terus PLN Pusdiklat mengakuisisi Museum Listrik. Kan baru juga nih Pak, gitu kan? Pokoknya saya yakin deh, pada waktu itu tidak ada orang Pusdiklat yang punya cita-cita pengen di Museum Listrik. Saya yakin itu. Nah, ditugasin lah saya ke situ. Namanya kita prajurit ya, Pak Muhar, ya ditugasin harus siap dong. Ya, jalan ke sana gitu kan. Wah, tapi kalau lihat Museum Listrik waktu itu, ini ceritanya bisa panjang Pak, tapi saya nggak mau cerita detail ya. MLab, Museum Listrik, Energi Baru dan Terbarukan ya. Di sana itu, pada saat saya masuk di sana itu, pertama tata kelolanya belum settle Pak ya. Museum Listrik itu Pak, kalau Bapak ke Taman Mini kan tahu kan, sampingnya kan Museum Telkomnya udah rusak, nggak ada dana, sampingnya juga migas juga gitu. Depannya Iptek bagus Pak. Nah, orang kalau ke Taman Mini pasti kan ke Iptek, nggak mungkin ke Museum Listrik. Nggak mungkin saya bisa menggait orang ke situ kalau museumnya juga kondisinya nggak bagus gitu ya. Ya akhirnya ya saya sama dengan teman-teman di sana itu ya kita bikin indikator kerja yang jelas gitu. Yang bagian marketing, biasanya mereka jaga gawang Pak. Biasanya mereka itu di museum nunggu pengunjung. Ini kita bikin pasukan marketing Pak. Kalau sekarang PLN kan lagi gencar-gencarnya marketing Pak. Ya. Kita udah mulai Pak dulu Pak. Jadi door to door ya, ke sekolah segala macam promosiin Pak. Itu bagian marketing. Bagian publikasi Pak, bikin itu Pak, bikin alat peraga baru supaya nggak masa museum dianggapnya tuh gudang Pak. Jadi barang-barang PLN yang udah nggak kepake ditaruh Museum Listrik. Lah ini mah bukan. Jadi kebetulan Pak, ini ada cerita yang saya kelewat ya. Sebelum saya di Museum Listrik itu, saya pernah dikirim ke Jepang, ya ke Museum Toshiba Pak.
Toshiba Jepang. Oh, bagus banget di sana. Di sana saya belajar kalau yang namanya museum itu bukan sejarah, Pak, tetapi masa depan. Jadi waktu saya ke Museum Toshiba itu, Pak, Bapak pernah ngebayang nggak? Bapak bisa melihat TV, gambarnya keluar tanpa pakai kacamata 3 dimensi. Pak Muhar. Jadi di Museum Toshiba itu sudah ada teknologi TV ya, yang gambarnya bisa keluar hidup gitu, tanpa kita pakai kacamata apapun, dengan mata telanjang. Jadi museum itu menampilkan masa depan gitu ya. Nah, jadi dari sana saya belajar, oh namanya museum itu tidak hanya sejarah, tapi juga tentang masa depan. Terus saya tambahkan sains penelitian, ya kan? 3 hal itu tuh saya tambah satu lagi, entertainment. Orang kan zaman sekarang kalau mau kemana-mana kan butuh hiburan, makanya Museum Listrik itu saya ubah konsepnya jadi 4 zona, zona entertainment, ya, zona sejarah, zona future, sama zona sains penelitian. Nah, itu kita rubah Pak konsepnya. Nah, makanya kalau Bapak sekarang ke sana tuh, tampilan depannya udah berubah gitu, supaya menarik orang mau datang. Nah, itu welcome zone-nya itu harus dibuat menarik supaya orang mau datang. Gitu. Nah, itu salah satu berkesan saya di sana karena pengunjungnya yang tadinya itu turun terus Pak gitu ya. Waktu saya masuk itu posisinya tuh setahun cuma sekitar 60.000 atau 70.000 pengunjung ya. Pas saya masuk ke sana langsung udah di atas 150.000. Nah sekarang kayak lebih naik lagi. Termasuk waktu itu kala itu saya satu orang masuk situ. Pak Muhar ada di situ tuh waktu itu kan. Karena udah ada welcome-nya itu makanya saya datang waktu itu. Iya, kalau sekarang Bapak ke sana lebih cakep lagi tuh Pak. Nah, kalau sekarang saya enggak. Sekarang saya menyaksikan karena mereka sekarang MLab udah ada virtual. Ya, ada virtual juga. Mengunjungi MLab secara virtual. Iya, Bapak bisa ngeliat virtual ya. Ya. Tapi kan kalau semua pengunjungnya virtual nggak ada pemasukan. Ya, jadi ditahan dulu lah masa-masa pandemi ini ya. Iya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, di Museum Listrik, nah setelah pondasinya udah settle ya, pindahlah saya ke Palembang. Pokoknya begitu organisasi udah settle, saya diganti orang lain Pak gitu kan. Pindah ke Palembang. Udah ke Palembang Pak. Ke Palembang Pak saya masuk. SKI-nya 0 Pak, nggak ada anggaran investasi. Terus di sono suka mati lampu. Mati lampu Pak. Komplain kan lagi belajar mati lampu. Nggak punya genset Pak waktu saya masuk gitu sadar. Bayangin Pak, orang lagi belajar mati lampu. Waktu itu kondisi kelistrikan di Sumatera bagian selatan belum seandal sekarang ya waktu itu ya. Nah, terus Pak, tampak mukanya UDIK Palembang itu kayak SD Impress Pak. Gitu kan? Kayak SD Impress. Terus saya waktu itu mau digebukin Pak sama orang Palembang. Saya kan memotivasi sebenarnya, tapi mungkin cara memotivasi saya kurang halus atau gimana gitu ya. Tapi kan saya niatnya bagus ya. Saya bilang gini, saya ajak teman-teman di sana, yuk ke depan UDIK Palembang. Coba kalian lihat itu ini kayak UDIK atau SD Impress ya gitu ya. Diam kan mereka. Kalian bangga nggak sih kerja di sini gitu, saya bilang gitu. Kalau saya sih nggak nyaman kerja di kayak gini. Bayangin saya dulu sekolah di Papua Pak. Saya sekolah di Papua. Itu bayarnya masih ingat saya sebulan cuma 500 perak. Tapi tiap minggu itu bantuin ngecat sekolah, nyapu sekolah gitu ya. Zaman dulu gitu ya. Nah itu kondisi sekolah saya waktu di Papua tuh mirip waktu saya di UDIK Palembang. Terus saya bilang, kita hari begini kok masih kayak zaman dulu nih. Kita harus berubah dong gitu kan. Nah, saya bawa itu, kan zaman itu orang suka selfie Pak. Selfie. Nggak ada duit Pak Palembang Pak. Gimana caranya?
saya bikin fasad Pak. Jadi saya main ini Pak, tampak depannya tuh saya bikin fasad, terus fasadnya saya bikin kayak bagus gitu Pak. Tapi tampilan depannya doang Pak. Jadi kalau di foto tuh bagus gitu, kayak gedung-gedung canggih gitu kan. Nanti Bapak bisa browsing dari dekat itu saya bikin. Tapi tampilan belakangnya kan masih masih impresifnya gitu kan. Terus saya bikin apa itu? Kayak kan ikan belida Pak. Ikan belida itu kan simbol. Itu saya bikin simbol ikan belida itu sebagai kayak apa sih, maskot gitu ya. Terus saya bikin banyak kayak tempat-tempat selfie lah di situ. Nah terus pas saya bikin gitu, saya lihat siswa-siswa sana tuh, wah pada foto-foto gitu Pak. Ya, seneng gitu, wah, ya kan. Terus gimana dengan itu apa, suka mati-mati lampu? Saya nggak dapat anggaran investasi Pak Muharwati, padahal mati lampu. Terus sampai teman-teman di sana tuh kaget sama saya, Pak, 3 manajer Udiklat Palembang itu nggak pernah berhasil ngadain genset. Kok Pak Ridho bisa ya, gimana caranya? Padahal SKI-nya 0 gitu kan. Gimana tuh Pak Bahar? Jadi saya kan tahu lah kalau di tempat-tempat lain tuh penyerapan investasinya nggak 100% ya. Saya telepon Pak teman-teman saya manajer Udiklat yang lain. Kau yakin 100% punya? Enggak, berapa sisanya gitu. Saya kumpulin, ketemu duit kan, terus saya bilang ke Pusdikat, tuh manajer Udiklat pada nggak terserap. Tolong sisa-sisanya itu digabung buat saya ya. Saya mau beli genset. Jadi Pak gitu. Ya itu tadi Pak, kekuatan apa ya, pertemanan dengan Udiklat lain. Jadi kan kita nggak bisa kerja sendiri ya, kita harus berkolaborasi. Jadilah itu genset Pak. Akhirnya ya nggak mati-mati lagi Pak di Palembang. Itu Pak Muhari, pokoknya lucu lah pengalaman di Diklat itu. Jadi ini saya kepala sekolah atau manajer wisma atau hotel ya, di ngurus-ngurusin. Harusnya kan kalau kepala sekolah kan banyak fokus di ini ya, di pendidikannya, di kurikulum gitu ya. Tapi memang pada saat kondisi itu infrastrukturnya atau hardware-nya juga belum begitu memadai ya. Jadi itu harus menjadi fokus yang harus dibenahi juga. Nah dari Palembang terus pindah ke KIT SBU. Iya. Ya. KIT SBU. Nah ini kan beda sama Udiklat, Pusdiklat. Oh beda tuh Pak, kaget lah saya di sana. Lingkungan pembangkit kan, agak inilah beda lah culture-nya gitu ya. Beda culture, nah itu banyak belajar saya di pembangkit Sumatera itu. Karena beda culture, mungkin saya tidak cepat beradaptasi dengan di sana gitu. Akhirnya saya nggak lama Pak di sana Pak, sekitar 3 atau 4 bulan lah di pembangkit Sumatera, gitu ya. Kemudian saya pindah ke pusat lagi Pak, tapi di pekerjaan yang benar-benar baru Pak, yaitu di lingkungan Pak. Wah, itu Pak di lingkungan, mules saya Pak. Mules Pak, karena aturan lingkungan itu tebel banget Pak, banyak banget peraturannya. Biasanya Pak, saya kalau pindah-pindah itu nggak pernah orientasi Pak, langsung kerja aja. Begitu di lingkungan Pak, saya tuh baru bisa beradaptasi itu 6 bulan Pak, baru bisa. Karena saya belajar dulu Pak, apa ini binatang, apa ini lingkungan, ngurusin apa itu proper kan? Hijau Mas. Ya kalau hijau emas enak Pak, ini propernya merah hitam gitu, waduh. Terus orang unit minta, Pak gimana arahannya? Minta arahan ke orang yang lagi belajar, gimana ya, kita harus belajar dulu Pak gitu kan. Nah untuk belajarnya butuh waktu, kayak itu saya bekerja keras Pak di sana untuk belajar. Tapi menarik Pak, di lingkungan itu saya ngerti bahwa kondisi lingkungan kita ini semakin hari semakin tidak bagus. Kita harus peduli terhadap lingkungan Pak. Kalau enggak nanti jangan sampai kita fokus pembangkit tiba-tiba
planet kita hancur Pak. Mau cari nafkah di mana lagi? Planetnya udah bubar gitu Pak ya. Makanya kan kita harus mikirin lingkungan. Nah, di lingkungan tuh saya juga belajar ini Pak, carbon trading gitu ya. Jadi kalau ada kita bisa jualan karbon juga Pak. Wah, menarik juga tuh. Bisa dapat duit dari jualan karbon. Nah, itu kan salah satu pendapatan beyond KWH juga tuh. Jadi kalau ada negara-negara luar yang masih membakar batu bara gitu ya, itu kan mencemari lingkungan gitu ya. Nah, sementara kita kan punya PLTA ya Pak, ya. Itu kan ramah lingkungan, itu di offset gitu ya. Jadi kamu bakar karbon ya. Karena saya pakai PLTA ya, saya substitusi. Nah, substitusi dapat duit gitu Pak. Nah, karena kan kita itu harus turun perubahan iklim itu kan semakin lama semakin panas ya. Nah, itu kita mencegah jangan sampai suhu bumi makin panas gitu. Setiap kita membakar batu bara kan meningkatkan ini ya, panas ya. Nah, itu kita berusaha untuk mereduksi peningkatan panas. Bayangkan kalau semua kutub utara, kutub selatan mencair, tenggelam kan kita Pak. Mau jualan listrik di mana? Pulau Jawanya tenggelam gitu ya Pak. Nah, itu di situ banyak belajar di lingkungan. Banyak yang cerita itu sebenarnya menarik tuh di lingkungan itu. Ntar dia akan datang, akan saya coba tarik Mbak Kamia Dayani. Kamia itu satu angkatan sama saya. Nah, jadi udah janjian sama beliau. Iya, menarik gitu. Ya. Waktu itu sempat ketemu juga Kamia, waktu dia kan lagi ngambil S3-nya kan, terus dia sempat pulang ke Indonesia, ketemu saya juga tuh, cerita tentang rencana Jadi gini Pak, di dalam RUPTL kita itu kita belum menginternalisasi biaya lingkungan, makanya biaya listriknya murah gitu ya. Tapi kalau kita sudah internalisasi biaya lingkungan gitu ya kan tentunya akan berdampak terhadap price ya. Tapi kan kita juga harus tahu ya bahwa masyarakat Indonesia kan perlu affordable price ya, harga yang bisa diterima oleh masyarakat. Tapi kita juga harus mikirin lingkungan, jangan selamanya kita murah-murah tapi lingkungan rusak gitu ya. Itu harus balance. Nah, itu kemampuan membalance inilah yang disebut manajemen lingkungan, itu penting gitu ya. Tapi itu panjang lah Pak itu cerita ya. Ulas itu. Tapi saya lihat di situ Pak Ridho lama juga ya. Iya Pak. Karena kesempatan buat belajar itu ya. Iya, saya termasuk ngurusin proper juga tuh. Dulu kan kita nggak pernah dapat proper emas Pak. Yang dapat proper emas tuh di anak perusahaan. Ya. Saya sempat tuh waktu itu membina Tanjung Jati B. Oh. Ya. Ya, alhamdulillah sekarang kan Tanjung Jati B udah emas ya. Ya, itu kita waktu itu dari pusat turun langsung ke sana untuk sama-sama lah kita diskusi untuk mencari rencana-rencana perbaikan supaya bisa dapat emas. Kesan dulu kan Tanjung Jati B pada akhirnya tuh udah berapa tahun tuh gagal dapat emas Pak. Pada akhirnya dapat, itu kan suatu kebanggaan lah buat PLN ya waktu itu. Nah, kemudian jadi sebenarnya ada cerita menarik Pak sebenarnya. Ini ada sebenarnya Pak, pada saat saya di lingkungan itu, saya itu waktu itu ada rencana mau dimutasi ke Udiklat Jakarta. Sebenarnya pada waktu itu, ya. Sebenarnya pada waktu itu udah dipanggil tuh Pak, mau pembagian SK gitu kan. Entah kenapa nggak jadilah gitu ya. Ya sudah, karena nggak jadi ya saya tetap di lingkungan. Makanya agak lama tuh Pak kalau Bapak lihat CV saya tuh. Saya udah nggak kepikiran pengen ke mana? Ke Slipi lagi. Karena kan masa saya dari Pusdikat balik lagi ke Pusdikat, nggak mungkin dong, karena harusnya kan ke tempat yang lain. Jadi saya udah sama sekali udah nggak mikirin bakal balik ke Pusdikat Pak, nggak pernah itu pada waktu itu.
Entah kenapa ketika saya nggak mikirin, Pak, malah balik lagi ke Sleepy, Pak. Sehingga, Pak, saya di awal lupa cerita. Saya tuh punya ini, Pak, punya teori namanya The Paradox of Universe. Kalau di lokalisasi itu paradoks semesta gitu ya. Jadi semakin kita memikirkan, maka semakin tidak terwujud. Nah, semakin kita tidak memikirkan, dia malah terwujud. Nah, gitu Pak. Dulu saya baca buku Stephen R. Covey, Pak. Kalau kamu pengen punya uang, ya, tulis di kertas, saya akan punya uang 1 miliar. Itu nanti akan jadi kenyataan suatu hari. Nah, itu namanya semesta menggiring kita untuk ke sana. Tapi kalau saya, teorinya adalah the paradox of universe. Jadi kebalikannya. Jadi semakin kita memikirkan, malah akan tidak dapat, Pak. Tapi kalau kita tidak memikirkannya, kita akan ke sana. Itu nama ilmu ikhlas, Pak. Muhar. Jadi takdir kita itu kan yang menentukan yang di atas ya. Yang di atas yang tahu yang terbaik buat kita. Jadi nggak usah dipikirin, kita lakukan yang terbaik. Kalau yang terbaik kita di sana, kita pasti akan ke sana gitu ya. Tapi kalau kita terlalu memikirkan apa yang kita inginkan, itu seolah-olah kita mendahului kehendak yang di atas. Seolah-olah kita yang mengatur takdir kita gitu ya. Jadi kalau saya do the best gitu ya, nggak usah mikirin. Jadi nggak usah mikirin karir, lakukan yang terbaik. Nanti biar yang di atas yang mengarahkan yang terbaik kita kemana. Jadi akhirnya saya balik lagi, Pak, ke Pusdiklat, dalam halnya di Sleepy. Nah, kalau di Sleepy udah settle, Pak, udah settle. Jadi kalau di tempat sebelumnya kan nyari bentuk gitu ya. Nah, kalau di Sleepy itu udah tertata, udah rapi. Nah, hidup saya di sini agak sedikit senang, Pak, karena challenge-nya itu adalah mengimprove, bukan Biasanya kan saya spesialis buka lahan gitu, Pak. Kalau sekarang saya lahannya udah mateng, tinggal dikembangin. Nah, di Sleepy pada waktu itu ya saya bikin itu, Pak, entertainment zone, Pak, biar kalau Bapak Muhar ke Sleepy itu nanti bisa karaoke di depan, itu bisa main PlayStation apa segala macam. Terus saya bikin digital studio. Ya. Dulu belum digital studio. Jadi ada ruangan yang milenial lah ya, yang sudah berbasis digital. Terus wisma-wismanya saya buat standar bintang 4 atau 5 lah gitu ya. Jadi kan budgetnya terbatas, Pak. Jadi antar lantai itu, Pak, itu saya buat nuansanya berbeda, Pak. Jadi kalau misalnya ke wisma kan kalau catnya putih semua, hitam semua. Ini antar lantai saya bikin ini beda, Pak. Yang satu minimalis, satu modern gitu ya. Jadi seolah-olah kalau siswa ke diklat, misalnya hari ini dia ke lantai 6 gitu ya. Bagus ya gitu. Besok datang lagi ke lantai 7. Kok bagus lagi ya gitu kan. Seolah-olah ini, Pak, seolah-olah baru terus gitu, padahal beda lantai, dan setiap lantai itu temanya beda-beda gitu, Pak. Nah, saya masih ingat tuh di situ. Waktu itu Pak Gong tuh kita ajak lah, dipamerin lah ke Pak Gong nih, bagus nih gitu, kayak gini dong. Terus gara-gara itu mau diapain, Pak? Itu ditawarin sama Pak Gong untuk disewain keluar supaya dapat penghasilan. Jadi kan PLN kan punya divisi properti, Pak. Bagaimana aset-aset PLN yang kurang yang idle gitu, yang kurang produktif itu bisa disewain sehingga bisa mendapatkan beyond KWH ya, pendapatan di luar KWH. Nah, itu salah satu inisiatif Pak Gong waktu itu, ditawarin keluar, kalau ada yang mau sewa boleh nih, lumayan lah dapat tambahan penghasilan dari sewa hotel atau sewa wisma. Nah, gitu, Pak. Nah, dari Sleepy pindah ke
Pusdiklat. Sebentar, Slipi dulu sebentar. Waktu itu Iya, Pak Evi Aryadi, waktu itu belum direksi, masih GM. Oh iya. Masih GM di P2B. Beliau pernah diklat di UPDL Jakarta ya. PDL Jakarta. Nah, saya lihat postingan beliau di Facebook. Beliau komentar layanan bintang 5. Itu komentar beliau. Pokoknya di Slipi ini Pak, itu kan sering datangin direksi, bos-bos gitu ya. Itu kesalahan dikit tuh fatal Pak, bisa repot kita. Jadi kita tuh kalau ada direksi datang, kadif datang, itu petugas di sana tuh ya harus zero mistake Pak, gitu kan. Ada momen Pak, waktu itu saya di ruang aula itu ya, ruang aulanya saya bikin bagus Pak, saya bikin karpet merah gitu kan. Terus begitu peserta EE, kan sekarang kan banyak EE gitu. Ya. Terus saya buka kelas kan, saya bilang, Bapak, Ibu tahu nggak kenapa saya bikin karpet merah? Nggak tahu Pak. Gitu. Tahu nggak, karpet merah itu biasanya dipakai untuk menghargai orang-orang hebat gitu. Bapak Ibu lah adalah orang-orang hebat di PLN, makanya kelas ini saya bikin merah. Wow, langsung semangat belajar gitu kan. Nah, ternyata Pak, ada hal yang aneh waktu itu. Itu kan gedung yang di Slipi itu udah lama Pak, udah rapuh ya. Itu tiba-tiba bocor Pak. Bocor terus kerembes airnya ke ruang aula itu. Padahal tuh direksi mau datang di situ. Untungnya Pak, alhamdulillahnya Pak, masih dilindungi Allah. Itu rembesnya itu pagi hari Pak, bukan pada saat kelas berjalan. Bayangin tuh Pak, kalau bisa ada direksi di situ terus air rembes, mau ditaruh di mana muka aku Pak. Untungnya masih dilindungi Pak. Itu rembesnya pagi, jadi kita udah mulai merapikan sehingga pada saat direksi datang tuh sudah clear lah. Nah itu pokoknya kalau di Slipi itu harus ini Pak, harus detail Pak, nggak boleh ini. Kalau misalnya pembukaan gitu ya Pak, lagu Indonesia Rayanya macet aja dimarahin sama direksi, ya kan? Makanya tuh kita tuh suka bikin laptop double Pak, laptop A, laptop B, begitu itu hang gitu kan langsung di switch. Nah hal-hal seperti itulah yang kalau orang lapangan mungkin kan nganggapnya diklat itu cuma gitu doang gitu ya. Tapi kalau udah ngerasain ya, jadi manajer ini kan tahu sendiri tuh rasanya tuh. Pressure-nya itu tuh dari direksi itu, waduh. Kalau di operasional kan pressure-nya dari pelanggan ya Pak ya. Nah kalau di diklat tuh pressure-nya dari pelanggan internal lah, dari bos-bos gede gitu ya. Kan nggak enak Pak, maksudnya ngurusin gini aja nggak becus, apalagi ngurusin yang besar kan? Kayak gitu Pak. Makanya harus detail, kita nggak boleh mengesampingkan hal-hal yang kecil, apalagi sampai kalau siswanya keracunan makanan Pak. Waduh, itu force major Pak kalau begitu. Makanya saya standarnya gini, itu makanan sebelum disajikan ke siswa, sajikan dulu ke saya. Berarti kalau vendor itu meracuni kepala udiklat, resikonya di blacklist kan, gitu Pak. Jadi saya bikin standarnya begitu Pak. Itu makanan sebelum disajikan ke siswa harus lewat manajer. Karena dia pasti vendor mikir Pak, kalau manajer udah keracunan, putus hubungan nih kita nih. Nah gitu Pak. Standarnya standar tinggi gitu. Ya, karena pelanggannya juga pelanggan gede gitu, jadi harus ekstra. Itu di Slipi lah ceritanya begitu Pak. Terus pindah ke Pusdiklat sebagai senior manager pembelajaran non teknik. Nah, kalau di Pusdiklat saya ngembangin kurikulumnya Pak. Kalau di Slipi kan eksekusinya ya. Nah, kalau di Pusdiklatnya ngembangin kurikulumnya. Nah, di Pusdiklat tuh kalau sekarang nih yang lagi ngetren tuh namanya itu Pak, Digital Leadership Series. Ya. Nah, itu lagi ngetren tuh. Itu salah satu produk yang pernah kita buat ya.
menghadirkan pembicara-pembicara hebat melalui Digital Leadership Series, termasuk direksi tuh Pak ngisi di situ. Itu Pak pertama kali ngadain itu, aduh mules Pak. Kalau Bapak nyelenggarain acara ini ya pakai Zoom gini kan kadang-kadang jaringan nggak ini ya Pak ya, nggak stabil. Wah itu bisa marah kan direksi kalau misalnya nggak bagus gitu. Terus misalnya mau masuk kok lama banget nggak di-accept, mana bisa bos-bos gitu nunggu ya kelamaan kan gitu Pak. Padahal kan yang diundang kan banyak tuh, kan kita nggak tahu nih, belum tentu staff kita kan ngerti ini bos bukan gitu kan. Makanya kita bagi tugas Pak, ini kamu apalin ya ini bos ini gitu kan, ada petugas yang accept ini. Nah, pokoknya di balik itu semua Pak, di balik layar gitu itu complicated lah sebenarnya. Tapi kan namanya pelanggan kan kalau nonton kan pengennya sudah mateng gitu ya. Tapi di balik itu waduh itu jupalitan lah sebenarnya. Apalagi masalah jaringan gitu kan, terus peralatan segala macam. Ya itulah. Apalagi kan posisinya lagi COVID Pak. Kita mau koordinasi kan nggak bisa langsung ngomong begitu, pakai kode-kode gitu. Kamu harus gimana sih? Harus cepet gitu Pak. Ya itu ya adalah menarik lah gitu, kalau dibahas lebih detail di situ. Nah di Pusdiklat ada kita buat Digital Leadership Series, juga kita nge-launching itu Pak. Kita punya itu Pak, Korpu Podcast. Jadi bisa pakai audio ya. Bisa Bapak download tuh di Play Store, searching aja Korpu Podcast. Itu kemarin teman-teman dapat itu ya, lomba inovasi masuk ke tahap regional atau nasional ya, karena ada produk seperti itu. Terus kita juga ada itu Pak, kan lagi akhlak ya, kita bikin gamification Pak. Jadi kalau Pak Muhar buka Play Store, Bapak cari aja tuh Guardian of Light. Nah, itu ada game Pak, ya download. Sambil main game, sambil belajar tentang akhlak gitu. Apa itu amanah, kompeten. Jadi cara belajar yang kekinian lah gitu ya. Ya kira-kira seperti itu. Kemudian kita juga ngembangin itu Pak di sana itu Smile ya. Smile itu untuk program-program kepemimpinan. Jadi kalau kita login di situ ya Pak ya, kita langsung tahu kebutuhan pembelajaran kita apa. Jadi kita nggak usah nyari-nyari. Kalau misalnya levelnya manajer menengah, butuh trainingnya apa aja udah langsung muncul. Manajer dasar seperti apa udah muncul. Ya itu beberapa produk-produk yang kekinian ya yang dikembangkan oleh Pusdiklat. Nah dari situ baru deh sekarang pindah nih ke pusat nih Pak. Oke sebentar Pak Agus, sebelum ke pusat. Tapi pembelajaran sendiri sampai saat ini gimana Pak? Di PDL termasuk Pusdiklat ya? Masih online atau gimana Pak? Iya Pak, jadi sekarang itu mayoritas itu kebijakan kita tuh 100% itu online ya. Kecuali yang kepepet, yang memang harus fisik. Jadi makanya teman-teman tuh Pak, itu saya kasih itu kayak ini loh, software untuk apa sih namanya? Saya nggak terlalu hafal ya. Jadi kalau bikin acara Zoom gitu kayak di televisi gitu Pak, ada software tuh. Nah, itu kita beliin tuh Pak. Namanya apa sih? Lupa saya tuh. Visual seperti studio gitu ya? Nah, kayak studio gitu. Nah, itu. Jadi sekarang di masing-masing Pusdiklat Pak, itu kita bikin di kita studio. Ya kayak Pak Muhar gini nih, ada di screen gitu. Jadi studio podcast itu bisa dipakai oleh teman-teman PLN Pak ya? Bisa Pak. Ya. Nah sekarang karena di SLIP itu udah penuh, di Pusdiklat nih, yang di Ragunan juga bikin juga. Nah sekarang di semua Udiklat tuh rata-rata punya itu studio digital yang pakai studio podcast lah ya. Podcast ada,
Untuk yang digital ada Pak. Ya. Baik. Ada dua tuh Pak, ada yang podcast, ada yang digital. Berarti kemarin saya ngeliat baru studio podcast itu. Oh, podcastnya ya? Baru studio podcast di UP. Kemudian waktu itu sama dengan teman di UPDL Padang, Pak. Iya. Baik. Selesai lah ya di Pusdikat Pak ya. Terus kemana lagi nih? Ya sekarang sih ini. Di pusat sekarang. Di pusat lagi nih sekarang. Nah cuma sekarang bukan di lingkungan lagi, nggak balik ke lingkungan tadi, proper tadi nggak ya? Balik ke habitat asal Pak, di SDM. Jadi ya ini kan dulu saya di pusat sebagai staf dulu ya, awalnya di pusat nanganin sistem SDM. Ya, dulu saya membuat manajer SDM itu kehilangan kompetensi Pak. Waktu saya tahun 2005-an ya ke atas itu, karena pada waktu itu zamannya Pak Edi Erning itu semua sistem SDM kan dirubah semua Pak. Jadi orang yang tadinya udah paham aturan SDM harus belajar lagi Pak. Jadi kompetensinya dari nol lagi kan gitu kan, di reset tuh kan. Jadi mau yang dulu merasa udah hebat jadi nggak hebat lagi karena aturannya baru, harus belajar lagi dari awal kayak gitu kan. Terus sekarang tugasnya ke pusat. Aku tanya, Pak, misinya apa nih? Misinya sekarang sama, membuat sistem yang baru. Jadi sekarang saya lagi ada proyek besar, Pak. Jadi sistem yang SDM yang sekarang itu mau dibongkar ulang, mau dibikin yang baru. Jadi ini sebagai spoiler lah ya, kalau yang nonton ini spoiler. Nanti di 2022 tahun depannya kita akan punya sistem baru ya, namanya HXMS, Human Experience Management System. Nah, itu sesuatu yang baru ya, sedang kita ini lagi, makanya saya agak sibuk lagi melakukan kajian-kajian, kemudian evaluasi segala macam untuk persiapan tahun depan gitu Pak Muhar. Jadi saya tuh kayak dejavu Pak. Dejavu gitu. Sekarang tuh kayak dejavu. Kayak saya merasa pernah di pusat ya. Emang saya dulu pernah di pusat. tapi melakukan hal yang sama gitu sekarang. Tapi di zaman yang berbeda. Gitu. Nah, tantangannya sekarang beda sama dulu, Pak. Kalau dulu ya satu peraturan itu bisa keluar 1 bulan 1 ya. Cepat gitu. Cek keluar gitu. Nah sekarang Pak, itu ada proses namanya GRC, Governance Risk Compliance gitu ya. Jadi satu PRD itu sebelum keluar tuh harus diuji oleh 4 divisi. Divisi Central Policy ya, kemudian kepatuhan, apakah mengandung fraud atau tidak peraturan ini, kemudian resiko, sama hukum. Wah itu mules Pak. Kita harus ketemu 4 divisi untuk menggolkan sebuah PRD. Jadi nggak bisa cepat Pak. Nah, padahal direksi pengennya cepat, tapi prosesnya nggak bisa cepat. Nah ini jadi challenge sendiri nih buat kita ya, gimana caranya bisa membuat peraturan yang tetap GRC tetapi cepat gitu ya. Itu yang tantangan sekarang seperti itu. Ya itu kira-kira gitulah Pak seputar kehidupan saya saat ini. Terus dengan posisi sekarang apa goalnya Pak Ridho, apa harapan Pak Ridho apa? Ya harapan saya tentunya kan PLN hari ini lebih baik dari kemarin, terus PLN ke depan lebih baik dari hari ini. Nah tentunya untuk bisa lebih baik itu kan kita tidak bisa menggunakan cara yang lama, kita harus dengan cara yang baru kan gitu. Nah disinilah harapan saya sih, saya diberikan kesehatan ya untuk bisa menyelesaikan misi ini ya, karena kan saya rata-rata kalau Bapak lihat CV saya Pak ya, itu rata-rata setahun Pak, setahun 2 tahun saya pindah. Nah sementara baru membangun sistem yang baru ini dengan proses GRC yang tidak cepat ini kan, saya khawatir
belum tuntas misi saya udah pindah ke tempat lain. Nah, saya berharap saya bisa menyelesaikan misi ini sehingga bisa memberikan makna ya buat PLN, membuat teman-teman pegawai PLN itu jadi lebih termotivasi gitu, karena sistemnya sudah mengcover kebutuhan generasi sekarang. Generasi sekarang kan udah generasi milenial, Pak, udah nggak kayak dulu. Mungkin sistem dulu cocok sama generasi-generasi dulu. Yang sekarang kan ekspektasi udah beda gitu, Pak. Nggak bisa dia diatur-atur dengan sistem yang lama. Nah, itu kan kita perlu riset, perlu perlu pemikiran yang akurat ya untuk membuat sebuah produk yang cocok buat karyawan kita. Nah, itu saya sih berharap produk yang kita hasilkan nanti itu lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Karena pengalaman saya, peraturan itu tidak mungkin, Pak, memuaskan semua orang. Ya kan, tidak mungkin. Nah, sehingga saya berharap produk yang kita keluarkan nanti itu lebih banyak manfaatnya dibanding mudaratnya. Mungkin itu ya yang... Oke, baik. Terakhir, Pak Ridho, saya lihat seperti Pak Ridho juga sampaikan tadi di profil Pak Ridho, 1 tahun, 2 tahun, cepat sekali ya perubahan, ganti lahan istilahnya. Bagaimana pesan buat teman-teman seperti Pak Ridho ini 1 tahun depan udah beda lagi lahan, tahun depan lagi beda lahan. Gimana pembelajaran biar cepat atau merangkul teman-teman, gimana Pak? Kan kita nggak bisa kerja sendiri, Pak ya, harus merangkul teman-teman di satu tim, Pak ya. Nah, gimana pesan dari Pak Ridho sendiri? Ya, kalau Bapak lihat perjalanan saya itu kan tidak selamanya saya mulus ya, tidak selamanya saya berhasil ya. Tadi yang pertanyaan valid ya, bagaimana merangkul. Salah satu saya mungkin kurang berhasil ya ketika saya di Sumatera ya, karena culture-nya berbeda ya, sehingga mungkin saya terlalu memaksakan gaya saya sehingga tidak cocok dengan culture di sana. Itu mungkin hal yang harus diwaspadai. Jadi kembali lagi, pertama ini mungkin sharing ya, pengalaman saya kan tidak selamanya pengalaman saya itu valid ya, tapi pengalaman saya pertama kita netapin tujuan, Pak. Jadi kita tahu kita mau kemana sih gitu ya. Terus kita yakinkan tim kita tuh punya tujuan yang sama gitu ya. Ya misalnya waktu saya di Museum Listrik kan, kalian pengen nggak sih museum ini berapa tahun ke depan masih ada? Nah, kita samakan dulu itu visinya gitu kan. Nah, kalau udah sama, kemudian kita bersama-sama mencapai visi itu. Terus saya berikan keleluasaan. Loh, kalau visi kita nggak sama, kan ya kita tidak harus bersama gitu ya. Kan kita visinya berbeda nih, Pak. Ya kan tidak harus bersama. Ya itu hak dari tim kita mau tetap dengan kita atau tidak gitu ya. Itu saya kasih kebebasan gitu ya. Tapi sepanjang visi kita sama, yuk sama-sama kita bangun. Kan kita udah sama nih gitu kan. Nah, kemudian pasti untuk mencapai visi itu kan ada kendala ya, Pak ya. Ada kendala, ada apa sih? Tantangan. Ya kita bantu apa yang mereka butuhkan gitu ya. Oh, Pak, saya ada masalah dengan keluarga gitu ya misalnya. Ya udah, kasih waktu dia dengan keluarganya. Pak, saya ada masalah dengan fasilitas, saya support fasilitasnya. Jadi kalau pengalaman saya pertama ya kita harus punya tujuan yang sama dulu. Kalau tujuannya udah berbeda ya sulit, Pak gitu. Nah, biasanya challenge-nya adalah kecepatan, Pak. Ya, biasa lari maraton tiba-tiba lari sprint, Pak. Tergopoh-gopoh. Itu banyak tim saya yang, Pak, jangan cepat-cepat dong, Pak. Masih pegap-pegap nih, Pak. Gitu. Itu saya alami itu tim saya. Saya bilang, ini saya belum full speed loh. Saya belum full speed ini. Baru 30% ini. 30%, Pak? Iya, ini baru 30%. Oh, ini saya udah megap-megap, Pak gitu. Oh, ya udah, kalau kamu capek istirahat dulu, nggak apa-apa, istirahat dulu, nanti kita lari lagi gitu kan. Jadi gitu, Pak,
kita harus tahu dulu tujuan kita sama-sama, kemudian kita harus tahu kecepatan yang kita inginkan seberapa cepat gitu. Terus kita sharing itu kepada semua tim gitu ya. Terus saya bilang kalau kita nggak cepat-cepat nanti tujuan kita nggak tercapai gitu kan. Kan kalau punya mimpi yang sama, masa pengen dicapainya lama-lama, ya harus cepet dong kan gitu kan. Kecuali itu bukan mimpi kalian. Gitu Pak, itu salah satu pengalaman saya seperti itu yang saya sharing itu. Saya kadang-kadang suka ngomong begini, coba kalian lihat saya kan di suatu tempat nggak pernah lama-lama gitu. Kalau kalian nggak cepet-cepet selesaiin, nanti keburu saya nggak di sini, belum tentu mimpi kalian terwujud loh. Nah, gitu lah, saya agak sedikit cerita-cerita gitu. Intinya satu, kita harus punya mimpi yang sama dulu Pak. Itu Pak, mungkin sharing dari saya Pak. Oke, ini terlewat tadi. Saya juga mau kasih tahu teman-teman profesi dari Pak Ridho Hutomo. 1. Manajemen. 2. Instruktur atau fasilitator. 3. Asesor. 4. Coach. 5. Learning designer. Mungkin sedikit Pak dari situ satu-satu ya, dikit aja. Ya kalau manajemen kan saya sekarang kan di manajemen ya, di struktural kan memanage ya. Memanage, memastikan bahwa setiap tim itu punya mimpi yang sama, kita eksekusi sama-sama, itu kan manajemen. Kemudian instruktur, ya saya kan suka ngajar juga, sharing narasumber di PLN ataupun di luar gitu kan, suka sharing, tapi tentunya sesuai dengan profesi saya nih di bidang manajemen atau di bidang SDM. Terus asesor, saya dulu asesor Malcolm Badrich ya, tapi udah banyak yang, saya tuh orangnya gini Pak, kalau udah banyak yang pinter, saya udah banyak sukses orang, saya udah nggak mau di situ lagi. Jadi saya, kayak contoh nih, saya misalnya ngajar SDM nih, saya TOT Pak ke yang muda-muda kan saya udah TOT nih, udah training of trainer, saya nggak akan ngajar materi ini lagi, kan udah ada kalian. Saya akan ngajar materi lain yang orang belum ada di situ. Jadi saya selalu begitu. Nah, asesor juga sama. Asesor itu, dulu kan saya Malcolm Badrich, pertama kali PLN Malcolm Badrich, saya sekretaris tim Malcolm Badrich Pak, di PLN pertama kali. Di mana PLN dulu masih takut-takut ikut Malcolm Badrich, kita udah nekat gitu. Nah, sekarang udah banyak tuh. Ya udah, saya udah banyak yang pinter, ya udah. Saya nggak dalam itu lagi. Nah, sekarang itu kan ada peraturan Menteri Ketenagakerjaan ya, bahwa setiap orang SDM itu wajib bersertifikasi kompetensi. Nah, itu saya lihat di PLN belum banyak yang mendalami itu. Akhirnya saya diminta tolong ya sama LSP HCMI, itu ya bentukannya Forum Human Capital Indonesia atau dari BUMN ya. Di BUMN itu ada FHCI namanya, itu membentuk LSP HCMI itu untuk mensertifikasi kompetensi SDM di BUMN. Jadi karyawan-karyawan BUMN itu disertifikasi kompetensi. Nah, saya diminta tolong di LSP itu untuk nyusun skemanya, termasuk jadi asesor juga di situ. Jadi ya silaturahim juga sama teman-teman BUMN lain. Jadi saya tahu di tempat lain itu seperti apa gitu. Nah, itu saya sebulan sekali lah saya kasih waktu untuk mengakses kompetensi SDM di luar PLN ya, tapi masih di BUMN. Terus yang keempat itu tadi apa Pak Muhar? Coach ya, jadi kan saya kalau mau EE itu Pak, Executive Education, itu kan pasti dibimbing ya. Dibimbing, ya itu saya bimbing yang supaya lulus EE-nya itu seperti apa. Saya masih ingat dulu berkesan ya, ada murid saya tuh saya bimbing, itu bisa jadi top 5 di angkatannya ya. Dari yang tadinya dia nggak bisa nulis Pak, nggak bisa nulis paper ya, sampai bisa nulis, sampai jadi the best di angkatannya. Itu sebuah prestasi lah, buat kebanggaan buat saya ya. Jadi kebanggaan saya tuh kalau murid-murid bimbingan saya tuh lulus dan jadi orang gitu ya. Nah, jadi saya pembimbing EE Pak, spesialis pembimbing EE, supaya mereka jadi top leader PLN. Karena saya berharap masa depan PLN kan di tangan leader ya. Nah, sehingga saya akan berpahala nih kalau saya bisa mencetak leader PLN masa depan. Jadi saya senang gitu kalau
bisa mencetak leader gitu ya, dan dia nanti jadi orang yang bermanfaat di kemudian hari. Nah, itu saya ada di sana. Jadi prestasi atau kebanggaan saya tuh kalau murid-murid yang saya bimbing tuh lulus semua gitu ya. Alhamdulillah Pak, 99% ya itu yang saya bimbing sih lulus semua ya. Yang terakhir itu learning designer ya. Jadi mungkin kalau Bapak boleh cek ya, belum ada orang pusdiklat itu yang belajar desain materi langsung ke Amerika. Baru saya yang pertama kali orang PLN. Saya belajar langsung dari sumbernya, bagaimana mendesain pembelajaran yang baik dan benar, yaitu kita ngedesain materi-materi. Tapi memang kembali lagi Pak, materi yang terbaik itu kan eksekusi ya. Kalau desainnya udah bagus tapi instrukturnya nggak bagus, jadi jelek juga gitu. Makanya kombinasi antara mendesain sama eksekutor tuh menjadi penting juga. Dan di PLN itu masih langka Pak yang bisa mendesain materi. Nah, saya berharap nanti ya junior-junior saya ini bisa nerusin ya untuk. Jadi setelah saya belajar dari Amerika Pak, itu materinya saya bikin materi di PLN. Jadi daripada orang ke Amerika mahal ya Pak ya. Nanti bisa belajar, materinya udah ada tuh di Pusdiklat tuh. Untuk kalau mau belajar mendesain materi seperti apa. Mungkin itu Pak Muhar yang bisa cerita sedikit lah tentang saya. Baik Pak Ridho Hutomo, Masya Allah, perjalanan juga berapa tahun tadi perjalanan itu Pak? Dari 2005 Pak ya? Gak pernah ngitung Pak saya. 16 tahun, 17 tahun udah di PLN Pak. Nggak kerasa gitu, pokoknya jalanin aja. Nah, terus yang di belakang itu, yang back sound tadi itu udah berapa sekarang Pak? Baru satu Pak. Baru satu. Oh, baik. Terus ada juga Ibu PIKK di mana Pak? Kalau di rumah atau kerja juga Pak? Oh, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Jadi bapaknya aja ya? Iya. Baik. Demikian silaturahim di panggung Lung Tegur Sapa hari ini, hari Jumat tanggal 10 September 2021 bersama Bapak Ridho Hutomo. Beliau adalah sebagai Vice President Strategi dan Sistem Human Capital PLN Kantor Pusat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhar.